di mana-mana tuh belum ada gitu. Cuman ada Polki doang gitu. Makanya jadi ya cukup booming ya sampai dapat rekor muri. Itu gara-gara si pembersih kulkas. Enggak, dulu. Dulu itu ya aku tuh merasa aku tuh nggak bisa jadi leader. Jadi aku tuh believe kalau semua orang itu tuh nggak bisa berdiri sendiri gitu. Ketika dia down, dia itu harus punya seseorang yang dia tahu dia mau pergi kemana, berharap kemana. Kamu tuh sebagai wanita, kita juga tetap harus punya value gitu. Kita punya value dan juga kita itu punya kalau bisa ya financial sendiri. Saya pernah mencoba beberapa usaha sendiri ya. Salah satunya si ALS Extension. Terus habis gitu jualan kaos juga, baju gitu kan. Parenting Story. Di sini kita akan membahas dunia parenting update berdasarkan real life story of parenting. Bersama aku Ica, di episode kali ini kita akan kedatangan seseorang nih, seorang ibu, dia juga seorang business owner dan baru aja resmi menjadi ibu 3 orang anak. Dan ini dia Ibu Elvina. Hai, salam kenal. Senang banget ya, akhirnya kita ketemu lagi terakhir itu di bulan September ya Bu, kita ketemu ya. Iya, kayaknya tahun lalu kan ya. Pas Wilbex ya, pas tahun lalu. Oh iya, pas Wilbex di sini. Iya. Waktu itu masih hamil besar ya. Sekarang sudah melahirkan. Iya, udah resmi berarti Ibu dinobatkan sebagai ibu anak 3 ya. Oke, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang parenting story ya Bu ya. Nah, tapi sebenarnya tuh mungkin kalau pertama kali ditanyain seseorang itu siapa sih Elvina Goy? Oke. Jadi mungkin aku ceritain sedikit tentang backgroundku ya. Nah, aku itu dulu lulusan dari James Cook University Singapura. Nah, dulu aku ambilnya itu Bachelor of International Business and Entrepreneur. Nah, dari dulu itu sebetulnya aku punya mimpi memang untuk menjadi seorang entrepreneur di usia muda gitu. Cuman waktu itu tuh aku cuman tulis gitu loh, tulis di kayak bio. Kayak kita dulu suka bikin wishlist gitu kayak gitu. Nah, cuman tulis aja gitu. Nah, cuman kan nggak tahu ya gimana cara mengimplementasikannya. Waktu itu nggak mikirin sampai kayak gitu. Nah, setelah aku lulus, itu aku sempat kerja di Singapura, intern sih sebetulnya. Jadi sekitar 3 bulanan. Nah, terus aku balik ke Indonesia. Tuh ke Surabaya nih. Arek Surabaya. Berarti menjadi seorang entrepreneur itu udah jadi cita-cita ya Bu? Iya, sebetulnya sih waktu itu udah menjadi cita-cita aku. Cuman waktu itu tuh belum tahu gimana sih caranya kayak gitu. Dan waktu setelah aku lulus kan aku sempat kerja di Singapura, terus aku pulang ke Surabaya. Nah, aku juga sempat kerja di Bank OCBC NSP. Oh gitu. Jadi nggak langsung usaha sendiri sih waktu itu. Berarti sempat kerja dulu ya? Betul, kerja di Bank OCBC NSP. Sambil kerja, aku setelah pulang kerja itu juga sambil terima eyelash extension. Jadi aku buatin extensionin bulu matanya orang-orang gitu. Ibu pernah gitu? Iya, jadi pulang kerja gitu. Ibu nge-eyelash extension itu betul. Di rumah atau gimana? Iya, jadi aku datengin ke rumah-rumah. Gitu. Kan banyak klien yang dari OCBC kan, aku ketemu sama customer di OCBC, dia lihat kamu pakai apa sih itu bulu matanya kok bagus gitu kan, waktu itu zaman eyelash extension baru-baru gitu. Iya. Terus aku ya ceritain itu tuh eyelash extension gitu. Terus akhirnya setelah aku belajar, nah mereka tuh juga jadi kepingin nih di eyelashin. Gitu sih. Fakta menarik ya. Nah, dulu tuh sebetulnya aku juga kepinginnya tuh sebetulnya di bidang fashion atau di bidang kecantikan gitu. Makanya aku belajar eyelash extension, terus habis gitu sempet juga jualan baju kayak gitu. Oke. Tapi sebelum kita lanjut nih Bu, sebenarnya kita tuh ada main games dulu sih ya untuk berlanjutnya itu ada setuju nggak setuju nih. Nanti aku bakalan nanya, Ibu boleh jawab setuju nggak setuju, terus kasih alasan. Oke, siap. Nah, setuju nggak setuju? Kalau sukses itu harus sakit dulu.
Nggak setuju. Why? Kenapa? Sebetulnya sih bukan ke sakitnya ya menurut aku, tapi itu lebih ke perjuangannya gitu. Prosesnya Kalau misalkan kita mau sukses itu harus mau berjuang dulu di depan, karena prosesnya itu tuh kalau kita fondasi awalnya itu kita sudah nggak kuat, nggak mau berjuang, nah pasti kita akan jatuh. Gitu sih menurut aku. Jadi sebetulnya bukan ke sakit, tapi lebih ke perjuangannya. Oke. Setuju nggak setuju sebagai seorang wanita perlu memiliki financial independence? Kalau aku setuju. Okay. Karena aku diajarin sama mama mertuaku ya, kamu tuh sebagai wanita kita juga tetap harus punya value gitu. Kita punya value dan juga kita itu punya kalau bisa ya financial sendiri kayak gitu. Karena kita nggak tahu nih ke depannya. Sekarang kan zaman ya kayak ani-ani gayung lope. Yang berlapis-lapis. Iya. Nah itu kan zaman ya banyak gitu loh di sini. Kita nggak tahu ke depan suami kita itu seperti apa gitu. Kalaupun suami kita tuh ternyata orang yang sangat menyayangi kita, sangat baik sama kita, tapi kita juga nggak tahu umur dia sampai kapan gitu kan. Nah kalau tiba-tiba Tuhan bilang cukup sampai di sini gitu ya umurnya gitu. Nah gimana kalau misalkan seorang wanita itu nggak punya financial independence sendiri gitu, nanti akan sulit pasti ke depannya gitu sih. Kalau menurut aku untuk saat ini penting ya, sangat-sangat penting. Aku setuju juga sih, karena memang kita harus punya kayak bukan bukan mengambil kodratnya lelaki untuk mempunyai misalnya kayak penghasilan lain, tapi kita juga harus punya kayak pegangan lah gitu ya Bu. Oke. Setuju atau nggak setuju sebagai seorang ibu bekerja, kewajiban untuk merawat anak tidak boleh terlupakan? Setuju. Karena anak adalah titipan dari Tuhan ya. Dia harus dijaga dengan baik ya Bu. Walaupun sesibuk apapun, kita pasti harus menyempatkan. Nah, setuju atau nggak setuju tugas seorang ibu hanya untuk mengurus anak dan rumah? Tidak setuju. Zaman sekarang ya kan, ya wanita banyak yang bekerja juga nih sekarang. Nanti kalau nggak ketinggalan. Gitu. Oke. Setuju nggak setuju? Tuntutan kehidupan saat sekarang ini menjadi wanita itu dalam dua peran. Pertama menjadi ibu rumah tangga, dan kedua menjadi pekerja. Tuntutan ya, nggak setuju sih. Nggak setuju. Itu tergantung ya. Kalau misalkan nih suaminya udah kaya raya, dia sudah terlahir dari keluarga yang kaya 7 turunan tuh gitu kan. Ya dia kalau mau nggak bekerja pun, mau merawat anak, merawat rumahnya, nggak ada salahnya juga kan gitu. Jadi tergantung keadaan. Seperti apa gitu yang mau jadi mengambil dua peran ini, atau hanya memilih sebagai salah seorang satu. Oke. Lindungi peralatan makanmu dengan Northopidis Dryer. Double protection dan bunuh kuman hingga 99,9%. Northopidis Dryer, solusi peralatan makan higienis nomor 1 untuk keluarga. Oke, Bu Elvina. Tadi Bu Elvina tuh sempat cerita juga kalau sebelum menjadi mompreneur sekarang itu pernah jadi eyelash extension ya. Ada lagi nggak sih cerita menarik lainnya yang bisa membuat Bu Elvina tuh ada di titik yang sekarang? Mungkin aku ceritain perjalanannya Polki kali ya. Oke, boleh. Jadi memang dulu kan saya pernah mencoba beberapa usaha sendiri ya. Salah satunya si eyelash extension. Terus habis gitu jualan kaos juga, baju gitu kan. Nah cuman memang saat itu tuh mungkin saya juga belum terlalu serius gitu ya di sana gitu. Jadi kayak cuman sampingan aja gitu. Nah terus setelah saya menikah, nah itu saya bekerja di perusahaan mertua saya, PT Cahaya Poles Mulia. Nah sebetulnya PT Cahaya Poles Mulia ini tuh adalah perusahaan B2B. Jadi customer kita tuh langsung pabrik-pabrik gitu. Nah pada saat pandemi COVID tahun 2020 tuh, nah itu tuh kita kan customernya banyak kan pasar ekspor. Nah karena pandemi pasar ekspornya itu turun pendapatannya. Nah seiring berjalannya waktu itu kita juga cari-cari kira-kira apa ya yang kita tuh bisa ekspansi di lokal gitu. Nah
pada saat itu saya nggak kepikiran sih langsung mau jualan Polki gitu, enggak. Nah sebetulnya itu saya cuman iseng doang waktu itu membersihkan kamar mandi gitu Oke. kan. Nah saat itu tuh bersihin kamar mandi itu pakai produk kompetitor, jadi harus pakai sarung tangan sama masker. Jadi produk kompetitor tuh biasanya itu yang dikuas gitu. Nah ternyata saya kan waktu hamil, ternyata tim R&D-nya mama mertua itu bilang, loh ibu itu kan lagi hamil, ibu nggak boleh pakai yang itu karena itu tuh berbahaya loh untuk janinnya, katanya gitu. Terus untuk kulit juga nggak bagus kan katanya gitu. Dia kasihlah satu formula gitu. Nah cobain nih bu gitu untuk membersihkan kerak-kerak gitu. Akhirnya saya coba. Nah ketika saya coba emang iseng sih aku nge-storyin gitu kan di Instagram storyku. Nah ternyata banyak juga nih yang tanya, kamu pakai apa? Aku mau dong coba, kata dia gitu. Iya, oke. Nah akhirnya aku kirim sampel nih ke teman-teman yang tertarik gitu, tuh teman-teman aku sendiri. Nah setelah mereka cobain ternyata mereka juga cocok. Juga cocok, dan mereka tuh tanya, kamu kalau mau aku kalau mau beli lagi itu di mana gitu. Oke. Nah dari situlah akhirnya saya coba untuk packagingin gitu ya. Saya coba jual di Shopee atau di Tokopedia sih waktu itu. Nah akhirnya tuh jadi ada nih brand Polki. Padahal sebelumnya kan saya cita-citanya tuh kepinginnya tuh yang beauty, yang fashion tadi gitu kan ya. dari cerita ibu sampai ke rumah-rumah nih bikin eyelash extension, dan waktu itu kan juga lagi hype ya, kenapa nggak bikin bisnis eyelash extension aja bu gitu. Tapi itu kayaknya juga jalan Tuhan ya, dituntun gitu sama Tuhan. Nggak usah deh eyelash extension, nggak usah deh yang fashion, yang ini aja gitu katanya Tuhan kayaknya ya. Iya, berarti cocok sama Polki ini ya, cairan pembersih. Ngomong-ngomong masalah nama nih ya bu, itu awalnya tuh udah kepikiran namanya Polki atau enggak gitu? Dan kenapa memilih nama Polki? Oke, jadi aku kasih tahu dulu nih. Polki itu singkatannya Poles Kilap. Poles Kilap ya, ternyata singkatan. Betul. Karena kan dulu tuh yang B2B itu kan pabrik poles gitu. Nah, terus kita ya coba deh apa ya namanya yang lucu, yang unik gitu kan. Ya Polki itu, si Poles Kilap itu. Nah, harapannya juga kita tuh bisa membantu ibu-ibu di Indonesia atau hopefully bisa sampai internasional ya. Nah kita tuh harapannya semoga ibu-ibu itu juga lebih praktis untuk membersihkan rumah mereka, membuat rumah mereka tuh jadi lebih nyaman gitu. Nah selain itu perabotannya kilap terus gitu sih. Gitu. Jadi emang langsung kepikiran aja ternyata ya, Poles Kilap. Oke, jadi Polki. Oke. Sebenarnya untuk Polki kan kita kan tahu nih kalau cairan pembersih itu tuh banyak ya Bu. Apa sih yang membedakan Polki ini sendiri? Jadi kalau setiap produk Polki itu mau launching gitu ya, new product, itu tuh pasti ada value adding-nya tersendiri. Jadi misal nih, kalau yang Polki pembersih kerak itu tuh aman di tangan dan aman, tidak ada baunya. Jadi sehingga untuk kalau misalkan terhirup tuh nggak masalah gitu. Terus untuk Polki yang kitchen cleaner itu untuk membersihkan minyak-minyak itu tuh lebih cepat kayak gitu. Dan dia ada anti lalatnya juga. Nah itu kan di produk lain belum ada gitu. Terus yang ketiga tuh Polki pembersih kulkas. Nah, Polki pembersih kulkas nih aman di tangan, food safe, dan juga bisa membunuh kuman dan bakteri. Jadi selalu ada value adding tersendiri di masing-masing produk gitu. Nah, terus ada juga yang nut keramik. Nah, yang nut keramik ini aman nih untuk membersihkan nut-nut yang biasanya hitam-hitam. Betul. Nah, selain itu juga nggak perlu pakai sarung tangan juga gitu. Biasanya kalau untuk membersihkan nut-nut itu tuh ada yang
pembersihnya itu tuh sampai bisa membuat keramiknya itu jadi keropos. Benar banget sih. Nah jadi kalau dari semua produk Polky tuh kita maunya yang ada value-nya tersendiri. Yang yang kompetitor itu tuh nggak punya sebelumnya. Betul. Tapi benar sih, aku juga salah satu customer yang Wah, udah menggunakan thank you. Polky ini, terutama untuk yang nut keramik. Benar. Dulu aku juga sempat pakai yang kompetitor. Itu kalau pas kita buka itu wanginya udah nyengat, terus kayak bikin tangan kita tuh perih. Iya. Jujur, itu emang aku rasain. Terus sejak aku pakai yang Polky nih, Bu, kayak dibuka aja tuh kayak, oh ini baunya nggak nyengat ya, nggak gimana gitu ya. Terus pas kita ngebersihin tuh aku nggak pakai sarung tangan sama sekali. Betul. Terus nggak bikin apa ya, biasanya kan kering atau gimana ya. Ini nggak sama sekali. Yeay. Jadi terbukti aman. Thank you. Keren, aku percaya kalau itu tuh benar food safe. Sama yang kerak juga itu nggak pakai sarung tangan juga enak juga Aman gitu. ya. Biasanya kalau pembersih itu kan ada bahan yang bikin tangan kita tuh jadi Iritasi kering ya. gitu ya, betul. Iritasi. Kita kalau mau launching suatu produk itu tuh pasti kita tesin semuanya dulu, Cak. Gitu. Jadi kayak uji bakteri Salmonella E. coli-nya itu beneran nggak gitu. Jadi ada hasilnya. Terus habis gitu ini beneran nggak anti iritasi kayak gitu-gitu. Berarti Polky ini tuh di Indonesia sebagai pelopor ya, Bu? Bisa dibilang yang pembersih kulkas nih, pembersih kulkas itu tuh benar-benar pelopor kayaknya ya, karena belum ada sebelumnya. Kalau yang pembersih kerak sebetulnya itu ada, cuman kan harus pakai sarung tangan, harus pakai masker gitu kan. Nah kalau yang pembersih kerak yang dibuat sama Polky itu yang aman di tangan, terus nggak perlu pakai masker, jadi lebih praktis kayak gitu sih. Oke. Nah, aku tuh sangat senang banget ngeliat Polky itu. Ini Polky kan tergolong baru ya, Bu, sebagai brand lokal yang baru dan juga sudah berkembang, apalagi selamat udah mendapatkan rekor muri juga. Dan kita juga baru lihat kemarin beritanya juga Polky juga menjadi salah satu penjualan cairan pembersih tertinggi di TikTok gitu ya. Terima kasih. Gimana sih, Bu, cara Polky untuk bisa berkembang secepat ini dan bisa mengambil hati para ibu di Indonesia? Oke. Kalau menurut sepengalaman aku ya, kenapa kok bisa cepet gitu ya? Nah, pertama itu tuh mungkin karena kita tuh engage sama customer kita. Jadi kita itu tahu kebutuhan mereka tuh sebetulnya apa gitu. Nah, pertama kan aku nggak langsung 4 produk nih. Pertama kan yang pembersih kerak dulu. Terus kenapa ada pembersih nut keramik, kenapa ada pembersih kulkas, ada pembersih kitchen cleaner juga sekarang. Itu tuh sebetulnya juga berdasarkan dari kita sharing-sharing sama customer kayak gitu, customernya Polky. Nah, terus setelah kita sharing-sharing kita tuh tahu kalau ternyata customer nih butuhnya yang seperti ini gitu. Jadi kayaknya sih karena kita tuh menjawab kebutuhan dari customer sih, gitu sih. Nah, dan juga nih ya, kalau aku belajar dari produk yang pembersih kulkas itu tuh karena di mana-mana tuh belum ada gitu. Cuman ada Polky doang gitu. Makanya jadi ya cukup booming ya sampai dapat rekor muri. Itu gara-gara si pembersih kulkas waktu itu. Oh iya sih, karena bahannya juga dimulai kan food safe ya. Kadang kita kalau bersihin kulkas itu agak takut sih sebenarnya, bukan karena makanan, takut terkontaminasi atau gimana gitu ya. Oke. Nah, Bu Elvina, sebenarnya ada nggak sih sosok yang menginspirasi Bu Elvina? Ada. Ada. Siapa Bu kalau boleh tahu? Mama mertuaku. Ini biasanya kalau ibu-ibu tuh takut gitu sama mama mertua, ini malah jadi seseorang yang menjadi menginspirasi. Betul. Ya. Kenapa Bu kalau boleh tahu? Jadi gini sih, kalau aku lihat dari mama mertuaku ya, dia itu orangnya itu sangat-sangat pekerja keras. Gitu. Sangat-sangat pekerja keras. Dulu dia itu bukan terlahir dari keluarga yang langsung kaya raya kayak gitu, enggak. Dia itu juga berjuang. Dulu mertuaku itu juga sempat kerja di orang.
terus dia buka catering. Nah, Oke. terus dia tuh cerita buka catering itu tuh karena sebetulnya dia tuh hanya kepingin kita tuh bisa makan. Jadi dia masak, dia juga jualin gitu ya. Nah, dia makannya itu ya dari catering ini juga gitu. Nah, tapi karena dia itu sangat tekun, sangat ulet gitu ya. Dia tuh kalau menyelesaikan masalah itu cepat gitu. Jadi ada masalah hari itu harus selesai hari itu, nggak mau menunda-nunda. Nah, itu aku belajar banyak dari situ sih. Nah, akhirnya dia diajak kerjasama untuk membuat suatu pabrik gitu, dipercaya oleh orang, seperti itu ceritanya. Jadi itu sangat menginspirasi aku karena dia nggak cuman hanya ini juga ya berdasarkan mau cari uang aja gitu. Nah, mertua aku ini tuh juga sama anak-anaknya itu tuh sangat suportif gitu, sangat mendukung. Misal nih suami aku lagi ada kesulitan gitu ya, dia nggak cuma ngasih saran, tapi dia ikut turun untuk membantu sampai masalah ini tuh tuntas, beres gitu ya. Kayak gitu tipenya. Jadi aku merasa wow keren gitu. Jadi padahal dia tuh seorang wanita gitu kan, seorang wanita, tapi dia itu mau bekerja keras, dia sangat cepat dan sama anak-anaknya pun itu tetap mensupport meskipun dia itu berkarir gitu. Dan selain sama anak-anaknya, sama karyawan-karyawannya pun itu tuh dia juga sayang gitu, mikirkan gitu. Gimana kalau misalkan karyawannya ada yang butuh bantuan, dia tuh nggak akan sungkan-sungkan untuk memberikan bantuan. Siap siaga terus ya. Iya. Oke. Ibu merupakan seorang ini ya, business owner juga, seorang ibu juga. Menurut Bu Elvin nih, Bu Elvin itu compassionate leader enggak? Enggak, dulu. Dulu itu ya, aku tuh merasa aku tuh nggak bisa jadi leader. Menarik. Karena aku tuh nggak bisa marah orangnya. Jadi kayak aku sungkanan, aku nggak bisa marah gitu. Kalau aku dulu di tes DISC ya, itu ada DISC, itu hasilnya tuh aku itu influence steady. Jadi nggak ada dominannya sama sekali. Nah, sedangkan di pandanganku tuh seorang leader kan harus bisa memimpin. Benar. Harus punya nih dominan gitu kan. Nah, tapi aku terus sharing-sharing juga nih, ternyata semua karakter DISC, dominan, influence, steady, dan compliance itu tuh bisa kok jadi leader. Jadi akan menemukan stylenya sendiri setelah aku belajar kayak gitu. Nah, aku tuh belajar komunikasi gitu ya. Jadi kalau mengenal karakter orang, caranya berkomunikasi dengan masing-masing orang itu kayak gimana gitu. Nah, dari situ sih baru aku pede lah. Maksudnya setidaknya aku sudah lebih pede daripada sebelum-sebelumnya. Dan ternyata karakter DISC itu bisa berubah. Waktu dulu aku dites itu kan influence steady, nggak ada dominannya sama sekali. Nah, ketika aku dikasih sama Tuhan tugas, kamu sekarang jadi leader gitu. Ternyata ketika aku tes lagi itu sekarang lebih influence dominan. Jadi steady-nya itu udah tergeser sama kedominanku ini. Kayak gitu. Ternyata aku tuh juga baru tahu itu gitu. Ya kalau dulu aku merasanya sih nggak bisa gitu ya. Tapi sekarang ya puji Tuhan aku juga masih belajar gitu ya. Jadi aku masih belajar tapi diarahkan lah setidaknya itu sama Tuhan. Jauhkan kulkas dari sisa makanan dan bakteri. Hadir untuk menjaga kebersihan dan kesegaran kulkas. Tentunya udah food safe, terbukti menjadi pilihan nomor 1 di marketplace. Bersihin kulkas 5 menit tuntas. Sekarang tuh karyawan ini mungkin rata-rata Gen Z ya, Bu ya? Iya. Gimana tuh Bu membentuk power of people para Gen Z ini? Iya, aku seneng banget sih sebetulnya kayak kalau aku lihat di VT ya kayak orang-orang tuh kok terlalu ini banyak ya kayak isu-isu apa tuh disalahin gitu. Iya, gitu kayak ya. kita mungkin nggak kalau yang kita tahu sih emang kadang-kadang tuh Gen Z mungkin punya pemikirannya sendiri kayak gitu. Aku sih nggak terlalu setuju. Memang ada yang seperti itu tapi tidak semuanya. Tidak semua. Benar. Justru Gen Z yang ada di timku itu mereka orang-orangnya tuh sangat-sangat kreatif dan suportif menurutku. Nah, cuman gimana nih cara ngefilternya gitu kan?
Jadi kemarin itu aku juga sempat struggle sebetulnya untuk menemukan orang-orang yang sefrekuensi sama aku. Nah, tapi aku belajar, aku ikut satu kelas gitu. Dari kelas itu aku dapat pelajaran bahwa kita tentukan dulu nih budaya kerjanya itu mau kayak gimana. Jadi di budaya kerja di Polki itu ada POLKI, P percaya kepada Tuhan. Jadi aku tuh believe kalau semua orang itu tuh nggak bisa berdiri sendiri gitu. Ketika dia down, dia itu harus punya seseorang yang dia tahu dia mau pergi kemana, berharap kemana. Meskipun agamanya itu berbeda-beda, tapi dia tahu ketika dia jatuh, dia pergi kemana. Terus yang O itu out of the box thinking sama out of comfort zone. Nah kalau out of the box thinking itu karena Polki ini kan di dunia digital ya awalnya. Jadi kita tuh harus kreatif terus gitu, harus up to date gitu. Jadi orang-orang yang tidak mau out of the box thinking, yang dia tuh sukanya pekerjaannya adalah steady, nah itu tuh nggak bisa nih gitu di Polki gitu. Terus selain out of the box thinking, O-nya itu out of comfort zone. Nah, kenapa kok out of comfort zone? Karena Polki ini adalah perusahaan yang berkembang. Nah, kalau misalkan orang itu tidak mau out of comfort zone, nah berarti kan kita akan stuck di situ terus, gitu kan? Nah, Polki ini nggak bisa, pasti akan terus berkembang terus gitu. Nah, terus yang L itu lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif ini aku tuh nggak suka orang yang toksik. Jadi yang suka ngomong-ngomong di belakang. Nah, dalam organisasi itu kan pasti ada namanya perselisihan, perbedaan pendapat gitu ya. Nah, itu nggak masalah terjadi, tapi diselesaikannya itu secara baik-baik, secara komunikasi, kita temukan solusinya bersama-sama. Tapi nggak ngomongin terus di belakang kayak gitu. Nah itu lingkungan positif. Terus K itu kekeluargaan. Jadi kalau kekeluargaan tuh aku lebih ke misalnya aku sebagai live streamer gitu ya. Nah ada teman aku yang affiliate gitu ya, dia sedang nggak bisa masuk hari itu. Nah tapi pekerjaan affiliate ini sangat-sangat penting nih, urgent gitu ya, harus ada orang yang bisa menghandle gitu. Nah mau nggak mau, sometimes pekerjaan live streamer ini tuh juga harus bisa menghandle affiliate. Aku nggak bisa terima orang itu yang kayak itu kan kerjaan dia, aku nggak mau ngerjain itu, ya udah itu urusan dia kayak gitu. Nah itu aku nggak bisa gitu. Nah sometimes ada orang kan yang bener saklek nggak mau kayak gitu kan. Nah terus I itu integritas yang tinggi. Jadi kalau integritas itu lebih ke kejujuran, ketekunannya gitu. Kalau kejujuran tuh aku karena punya pengalaman seseorang melakukan suatu kesalahan, dia nggak berani untuk cerita. Dia berusaha sendiri terus atau bahkan menutup-nutupin. Nah ketika ketahuan itu tuh masalahnya udah jadi besar gitu. Nah kalau di aku itu nggak apa-apa kalian itu melakukan kesalahan. Nah cuman segera konsultasikan, infokan gitu, supaya kita bisa nemuin sama-sama solusinya. Nah gitu. Setelah aku menentukan POLKI ini, nah aku jelasin ketika interview sama calon ini ya, tim aku gitu, aku jelasin dan apakah itu sudah sesuai dengan kebiasaan dia gitu. Kalau misalkan itu sudah sesuai, nah bisa jadi timku kayak gitu. Jadi aku menentukan budayanya dulu, terus ketika aku interview kira-kira sudah sesuai nggak, sefrekuensi nggak, sevisi nggak kayak gitu. Menarik juga ya untuk sebuah power of people di Polki. Kalau melihat 5 tahun ke depan, Bu Elvina akan melihat Polki seperti apa? Mudah-mudahan ya. Amin. Mudah-mudahan, saya sih berharapnya Polki sudah jalur distribusinya sudah sangat meluas dan kalau boleh ya, kalau diizinkan oleh Tuhan bisa ekspor nih ya Polki ya ke Singapura atau ke Malaysia, I don't know. Cuman ya aku berharap juga bisa nggak hanya membantu orang-orang yang di Indonesia aja, tapi juga masyarakat di internasional. Semoga 5 tahun ke depan kecapai ya Bu segala impian-impian. Amin. Nah menurut Bu Elvina, personal branding untuk brand itu penting nggak sih? Seberapa penting gitu? Untuk saat ini kayaknya penting ya, menurut aku ya.
Karena kalau aku merasa personal branding itu tuh bukan hanya ya. Aku merasa personal branding itu tuh bukan untuk flexing. Sometimes orang-orang ngerasa itu flexing gitu ya. Atau dia narsis atau kayak gimana Iya. ya. Nah, itu tuh lebih ke apa ya? Kalau menurut aku tuh lebih engage sama orang-orang gitu. Karena dia tuh melihat, oh ini loh sosok orang di balik brand ini gitu. Oh ada Elvina Goy loh, sosok orang di balik Polki, ada story-nya gitu. Jadi dia lebih engage nih, dia lebih engage sama brandnya kayak gitu. Jujur ya, kalau anak ketiga ini aku merasa lebih nyantai Pak. Aku jujur ya, jadi aku punya cerita sama suami aku gitu. Kita tuh sering berantem. Sometimes aku juga ngerasa kayak, aduh aku nih merasa bersalah banget nih jadi orang tua kok nggak bisa menemani dia gitu. Jadi pengorbanannya itu ya di waktu itu sih. Aku kepingin nanti kalau anak-anak udah besar, dia itu inget mamanya ini selalu ada buat dia, apalagi di saat dia itu lagi kesulitan.